Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Tasikmalaya, kelas 2C PGSD dari kelompok 2. Perkenalkan, saya sendiri Novi Ramdhani dengan NIM 2003849 dan rekan saya. Nama saya Suci Maharani dengan NIM 2000780. Nama saya Santi Samrotul Puadah dengan NIM 2006710. Saya Aziza Septiani, NIM 2009206. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan pembelajaran di SD kelas 5 tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak pada hewan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Sekarang coba kalian lihat samping kiri dan kanan kalian. Coba perhatikan apakah ada teman yang tidak hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa terus belajar. Nah, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa yang kalian ketahui tentang bergerak? Coba siapa yang ingin menjawab? Baik, silakan. Apa itu bergerak? Berjalan. Baik, benar sekali ya. Berjalan itu merupakan bergerak. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin menjawab? Menari. Baik, betul juga. Menari merupakan bergerak. Ada yang ingin menjawab lagi? Baik. Nah, benar ya, menurut teman-teman kalian yang tadi, menari dan berjalan itu merupakan salah satu bagian dari bergerak. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita semua, Bapak mempunyai lagu tentang bergerak. Silakan kalian ikuti gerakan dari lagu berikut ya. Melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2. Melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2. Berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack 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 quack, quack 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 quack, quack 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 quack, quack 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 quack, quack 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 quack, quack 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan.
seperti monyet. A a, a a, a a, a a, a a, a a. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Selanjutnya, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dan dengan kegiatan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menentukan pengertian, fungsi, dan juga cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, baik, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai organ gerak pada hewan. Silahkan kalian simak videonya dengan baik ya. Nah, baik, setelah selesai menyimak video tadi, Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam alat gerak pada hewan. Nah, macam-macam alat gerak pada hewan itu, yang pertama itu ada sayap. Nah, sayap itu alat gerak yang digunakan hewan untuk terbang. Nah, hewan yang bisa terbang itu pasti mereka mempunyai sayap untuk dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, alat gerak yang kedua yaitu ada ekor, yaitu alat gerak yang berupa struktur panjang yang terletak di bagian belakang tubuh hewan. Nah, hewan yang memiliki ekor itu biasanya hewan yang ada di darat, misalnya sapi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya alat gerak untuk hewan itu ada sirip. Nah, sirip itu berfungsi untuk mengontrol gerakan hewan di dalam air untuk mendorong. Nah, kalian tahu kan, ikan itu berenang di dalam air. Nah, untuk mendorong supaya bisa bergerak itu menggunakan sirip. Selanjutnya ada hewan yang bergerak menggunakan otot. Nah, hewan yang tidak memiliki sayap, tidak memiliki ekor, tidak memiliki sirip, mereka itu bergerak dengan menggunakan otot-ototnya. Dan selanjutnya ada tangan. Nah, tangan digunakan untuk memanjat pohon, membersihkan diri, memperoleh makanan, dan juga bisa untuk mempertahankan diri dari serangan predator. Dan alat gerak yang selanjutnya yaitu ada kaki, yaitu kaki itu berfungsi untuk berjalan dan juga bisa untuk memanjat pohon. Nah, setelah mengetahui macam-macam alat gerak pada hewan, selanjutnya yaitu contoh-contohnya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, coba kalian sebutkan contoh hewan yang dapat bergerak dengan sayap. Silakan. Pertama ada burung, betul. Selanjutnya elang, betul. Ada yang lain? Nah, betul sekali ya teman-teman. Hewan yang bergerak dengan sayap itu misalnya ada burung, elang, nyamuk, lalat, kelelawar, dan lain sebagainya. Yang dapat terbang itu pasti mempunyai sayap. Nah, alat gerak yang kedua yaitu ada ekor. Hewan apa saja yang mempunyai ekor? Silakan. Kambing, betul. Selanjutnya ada sapi, ada jerapah, tikus juga mempunyai ekor ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sirip. Sekarang hewan apa saja yang mempunyai sirip? Betul ya, ikan. Hewan yang di air itu pasti mempunyai sirip. Kebanyakan ya. Nah, misalnya itu ada ikan, cumi-cumi, penyu, dan lainnya.
Selanjutnya ada otot. Nah, sekarang coba hewan apa yang bergerak menggunakan otot, yang tidak mempunyai sayap, tidak mempunyai ekor? Apa coba? Nah, hewan yang bergerak dengan otot itu, misalnya itu ada cacing, siput. Siput kan tidak mempunyai sirip ya. Siput, cacing, ular. Nah, itu hewan-hewan yang bergerak dengan menggunakan otot. Nah, selanjutnya ada hewan yang bergerak menggunakan tangan. Coba apa saja? Ada monyet misalnya, kera, gorila, simpanse, orangutan. Mereka itu bergerak menggunakan tangan untuk melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Dan yang terakhir, hewan yang bergerak menggunakan kaki. Nah, ini banyak sekali loh. Coba sebutkan, misalnya itu ada apa saja? Ada ya sapi, ada kambing, buaya, kura-kura, kadal, kelinci, ayam, dan masih banyak yang lainnya ya. Banyak sekali hewan yang bergerak menggunakan kaki. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku paket mengenai alat gerak pada hewan. Nah, selanjutnya coba kalian bacakan secara bergantian dengan teman-teman di depan kelas ya. Jika sudah, coba kalian tuliskan hal apa saja yang kalian dapat dari buku teks tersebut. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu bergerak. Nah, secara umum gerak itu diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, makhluk hidup sendiri itu dapat bergerak bila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau bahkan seluruh bagian tubuh. Nah, gerak pada hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak itu berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan juga lain sebagainya. Nah, organ gerak pada hewan dan pada kita manusia itu memiliki kesamaan. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif itu berupa tulang dan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan itu tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, walaupun tulang itu merupakan alat gerak yang pasif, akan tetapi tulang itu mempunyai peranan yang besar dalam alat gerak hewan dan manusia. Nah, otot itu disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia sehingga yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu juga bergerak. Nah, sekarang coba kalian tuliskan macam-macam alat gerak pada hewan yang telah kita diskusikan sebelumnya ya, dan hasilnya dikumpulkan kepada Bapak. Nah, dapat disimpulkan dari pertemuan kita kali ini, alat gerak pada hewan itu sangat banyak sekali macamnya ya. Yang pertama itu contohnya ada sayap, yaitu digunakan untuk hewan supaya bisa terbang di udara. Yang kedua itu ada sirip yang digunakan hewan supaya bisa berenang di dalam air, misalnya itu ikan. Yang ketiga ada kaki, yaitu digunakan untuk hewan supaya bisa berlari di daratan. Yang keempat itu ada otot. Nah, otot ini digunakan hewan yang tidak mempunyai alat gerak lain untuk bisa bergerak.
misalnya itu cacing, ular, dan selanjutnya ada tangan yang digunakan hewan supaya bisa bergelantungan di atas pohon, misalnya seperti kera, monyet, marsipanse, dan lainnya. Nah, alat gerak itu sangat bermanfaat bagi hewan ya, sehingga hewan itu dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk bermain, untuk mencari makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih. Mungkin sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.